Hai sahabat, semoga kalian ada dalam keberkahan selalu. Sebelum lanjut, jangan lupa untuk follow, like, dan komen ya. Sahabat, semuanya keadaan orang yang tidak dapat melepaskan dirinya dari syirik adalah umpama seekor keledai yang terikat dan berputar menggerakkan batu penggiling. Walaupun jauh jarak yang dijalaninya, namun dia sentiasa kembali ke tempat yang sama. Jika ia mau bebas, perlulah ia melepaskan ikatannya dan keluar dari bulatan yang sempit. Orang yang mau membebaskan dirinya dari syirik secara keseluruhan, hendaklah membebaskan perhatian hatinya dari semua perkara kecuali Allah. Keluar dari bulatan alam dan masuk kepada wujud mutlak. Jangan berpindah dari syirik yang terang ke alam syirik yang samar. Amal kebaikan yang dinodai oleh ria. Semua mengharap pujian orang. Tidak dianggap oleh syariah, tidak diterima oleh Allah. Dan apabila telah bersih dari semua itu, kemudian beramal karena terdorong oleh menginginkan kedudukan atau kekayaan atau karamah dunia atau akhirat. Semua itu masih termasuk alam hawa nafsu dan belum mencapai tujuan ikhlas yang bersih dari segala tujuan selain hanya kepada Allah, yakni tanpa pamrih. Karena itu selama berpindah dari alam ke alam tidak berbeda, bagaikan keledai yang berputar di sekitar penggilingan. Tetapi seharusnya sekali berangkat dari alam ini, langsung menuju kepada pencipta alam. Karena itu Nabi Isa alaihi salam pernah berkata kepada sahabat Hawariyin, semua yang ada padamu dari berbagai nikmat kesenangan itu langsung dari karunia Allah kepadamu. Maka manakah kiranya yang lebih besar harganya nilainya? Apakah pemberiannya ataukah yang memberi? Wa inna ila rabbikal muntaha. Sesungguhnya kepada Tuhanmu itulah puncak segala tujuan. Sebab barang siapa yang telah mendapatkan Allah, berarti telah mencapai segala sesuatu, baik urusan dunia maupun urusan akhirat. Semoga kita ada dalam lindungan dan rahmat dari Allah. Hikmah ini adalah lanjutan dari kalam hikmah yang lalu. Keluar dari satu hal kepada hal yang lain adalah hijrah juga namanya. Dan yang utama dalam hadits ini ialah sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa hijrah yang tidak dengan niat ikhlas kepada Allah akan terhenti pada tujuan yang sangat rendah dan tidak berarti dan tidak akan mencapai keridaan Allah. Seseorang minta nasihat kepada Abu Yazid Al-Bustami. Maka berkata Abu Yazid, jika Allah menawarkan kepadamu akan diberi kekayaan dari ars sampai ke bumi, maka katakanlah, bukan itu ya Allah, tetapi hanya Engkau ya Allah tujuanku. Abu Sulaiman Ad-Darani berkata, andaikan aku disuruh memilih antara masuk surga Jannatul Firdaus dengan syalat 2 rakaat, niscaya saya pilih syalat 2 rakaat. Sebab di dalam surga, saya dengan bagianku, dan dalam syalat aku dengan Tuhanku. As-Shibli radhiyallahu anhu berkata, berhati-hatilah dari ujian Allah, walaupun dalam perintah, kulu wasyarabu, makan dan minumlah. Sebab dalam pemberian nikmat itu ada ujian untuk diketahui. Siapakah yang silau dan lupa kepadanya setelah menerima nikmat, dan siapa yang tetap padanya sebelum dan sesudah menerima nikmat. Seorang penyair berkata, dia syalat dan puasa karena sesuatu yang diharapkan, sehingga setelah tercapai urusannya, dia tidak syalat dan puasa.